Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa biinayatihi wa taufiqihi yahtadu dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman, pemirsa kajian online yang Allah muliakan, kajian tafsir ringkas kali ini masuk pada ayat 99 insyaallah sampai 101 pada surat Al-Baqarah. Sebagaimana yang telah diungkapkan pada perjumpaan yang lalu, bahwa orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang dengan jelas-jelas mengingkari apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan Al-Quran. Di mana pada ayat yang lalu mereka mengaku sebagai orang yang mukmin, paling baik, tapi pada kenyataannya mereka adalah orang-orang yang sebaliknya. Maka pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat ke-99 surat Al-Baqarah, di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad ayat-ayat yang jelas, dan tidak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Nah pemirsa, terkait dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa Dia menurunkan kepada Muhammad tentang tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan kenabiannya, menunjukkan kerasulannya, yang semua itu atau tanda-tanda kenabian itu ada di dalam Al-Quran, yang tentu saja bukan hanya pada Al-Quran, tapi ada dan tercantum pula pada Taurat dan Injil. Sebab Al-Quran adalah merupakan kelanjutan penyempurna dari ajaran-ajaran yang ada pada kitab samawi sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Semuanya dirangkum di dalamnya. Namun orang-orang ahli kitab, terlebih khusus Yahudi dalam hal ini, ternyata mereka menyembunyikan rahasia-rahasia yang berkaitan dengan keberadaan mereka dan nenek moyangnya, yang dalam hal ini oleh para rahibnya, para pendetanya, disembunyikan secara rapih dan hanya mereka yang mengetahuinya. Kenapa? Karena kitab yang beredar yang disampaikan kepada orang-orang itu adalah yang sudah mengalami perubahan, yang merubahnya mereka yang disebut para rahib dan para pendeta di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal-hal yang telah dirubah oleh para pendahulu mereka dijelaskan oleh Al-Quran, diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal itu, sehingga mereka
orang-orang yang sebetulnya paham tentang hal itu. Mereka adalah orang-orang yang mengerti bahwa yang disampaikan Al-Quran itu benar. Mereka berupaya dengan sekuat tenaga untuk menolak dengan mengeluarkan berbagai ungkapan-ungkapan yang ungkapan itu adalah di sisi lain penolakan, di sisi lain melemahkan keberadaan Al-Quran, keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu saja hal itu disampaikan oleh mereka bukan karena mereka benar, disampaikan oleh mereka bukan karena dalam kitab mereka tidak ada, tapi itu disampaikan dalam upaya untuk memperkuat penolakan mereka agar dipercaya bahwa merekalah yang benar, Al-Quran yang salah. Makanya ikhwatu iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan ayat yang ke-99 ini, ada satu riwayat yang menjelaskan diantaranya tentang sebabnya turun ayat ini. Imam Ibnu Katsir beliau mengutip satu riwayat yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Ibnu Surya yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, majitana bisyai'in na'rifuhu wa ma anzalallahu alaika min ayatin bayyinatin panattabi'uka." Yang artinya, wahai Muhammad, engkau tidak mendatangkan kepada kami sesuatu yang kami kenal. Maksudnya tentang Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah yang mereka ingkari, itu tidak dikenal oleh kami. Dan Allah pun tidak menurunkan kepada kamu satu ayat pun yang jelas yang menyebabkan kami harus mengikuti engkau. Artinya yang disampaikan Rasul dalam Al-Quran ditolak, diingkari oleh mereka dengan alasan seperti yang diungkapkan barusan. Jadi tidak ada katanya, kami temukan yang kau sampaikan, kami kenal bahwa itu adalah merupakan firman Allah. Tidak ada kejelasan. Bahkan mereka mengatakan tidak mengenal satu ayat pun yang engkau sampaikan yang mengharuskan kami harus mengikuti engkau. Maka sebagai jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan ayat ini yang sesuatu ini adalah merupakan jawaban langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Allah menjawab dalam ayat ke-99 surat Al-Baqarah, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Kata Allah, dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas dan tidak akan kufur kepadanya kecuali orang-orang yang fasik. Artinya orang-orang yang seperti ini dianggap sebagai orang-orang yang jahil, orang yang bodoh, yang sesat. Kenapa? Karena sesuatu yang Rasul sampaikan hakikatnya mereka paham. Yang Rasul sampaikan adalah sesuatu yang sudah terdapat di dalam kitab mereka, baik Injil ataupun Taurat. Tapi kemudian mereka mengubahnya karena kesentimen dengan etnis. Kemudian mereka mengubahnya karena tidak suka isinya. Dalam arti mereka tidak suka yang ada dalam Taurat dan Injil karena bertolak belakang dengan hawa nafsu mereka, diubah oleh mereka. Namun kemudian oleh Al-Quran diungkap kembali, oleh Al-Quran diluruskan kembali, diletakkan kembali sesuai sebagaimana seharusnya, seperti ajaran-ajaran tauhid yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil khususnya sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi sebetulnya sudah terang benderang, sebetulnya sudah jelas, dan mereka pun yakin, para rahibnya, para ulamanya, para pendetanya.
tentang benarnya ajaran Al-Quran, tapi kemudian mereka menolak karena tidak ubahnya seperti Taurat dan Injil yang menghalangi, menjegal nafsu mereka dalam hal perilaku keseharian, baik muamalah ataupun ibadah, termasuk di dalamnya akidah. Maka mereka mengatakan, di antaranya Ibnu Surya dengan ungkapan yang tadi diucapkan, yaitu ya Muhammad ma ji'tana bisyai'in na'rifuhu wa ma anzalallahu 'alaika min ayatin bayyinatin fanattabi'uka. Tidak ada, katanya, ayat yang jelas yang mengharuskan kami mengikuti engkau. Kami tidak mengenal ajaran yang ada di dalam kitab yang kau sampaikan, yakni Al-Quran. Padahal bukan tidak didapati dan tidak sama dengan ajaran mereka, tapi dikarenakan kitab mereka sudah diubah oleh mereka dan hanya diketahui oleh para rahib dan para pendeta di kalangan mereka. Sedangkan orang di bawahnya tidak mengetahui dan mereka menganggap bahwa itu adalah ajaran yang sesungguhnya. Dan tentu saja hal ini akan berulang kembali. Bahkan bukan hanya ketika Rasulullah diutus, sampai Rasulullah wafat, Islam sudah disempurnakan, akan terulang kembali ketika orang menyampaikan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, justru akan ditolak oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan kebiasaan yang sudah berlaku di antara mereka dengan sedemikian rupa, sudah tercampur di dalamnya. Sehingga kan Nabi mengatakan terkait dengan hal ini, apa? Bada'al Islamu ghoriban. Pada awalnya Islam dianggap gharib, tidak dikenal, dan akan kembali Islam itu tidak dikenal. Kama bada'a, sebagaimana pada awalnya. Kapan? Tentu saja setelah disempurnakan oleh Rasulullah, seiring berjalan waktu hingga sekarang kurang lebih 1,5 abad Islam sempurna sampai kepada orang-orang dimanapun berada, tidak mustahil sudah terkontaminasi isinya. Namun karena orang sudah terbiasa melakukan seolah-olah itu ajaran agama, ketika ada yang meluruskan dan mengingatkan, justru mereka marah dengan ungkapan bahwa yang meluruskan itulah yang justru dianggap sesat, yang mengingatkan itulah yang justru dianggap menyimpang dari ajaran. Kenapa? Karena sudah begitu menyebarnya penyimpangan tersebut. Makanya ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang-orang kafir yang tadi, yang oleh Allah dinyatakan mereka adalah bagian dari orang-orang yang fasik, yang paham, mengerti, tahu tentang kebenaran, aturan yang harus dilakukan, tapi mereka tetap menentang. Mereka menolak, amalnya bertolak belakang, bukan karena tidak mengetahuinya, tapi karena tidak cocok dengan keinginannya. Makanya wajar kalau kemudian orang-orang kafir yang seperti ini, yang oleh Allah dinyatakan bahwa innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Bagi orang kafir itu akan sama saja, diingatkan tidak diingatkan, ada yang memberitahu ataupun tidak akan memberitahu, mereka tetap tidak akan pernah beriman. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Telah terkunci hati mereka, pendengaran mereka, dan kemudian ada penghalang dalam pandangan mereka tentang kebenaran, sehingga sudah sedemikian terang benderangnya mereka tetap menolak. Padahal Allah tegas menyatakan, walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinatin wama yakfuru biha, dan tidaklah akan ingkar kepada yang terang benderang tadi illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Dan itu kenyataan. Nah, makanya ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-100-nya kemudian Allah menegaskan, awakullama ahadu ahdan nabazahu fariqum minhum bal aksarukum la yu'minun. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah
Dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Artinya bahwa dalam kitab-kitab yang lalu sudah ada tentang tuntunan yang merupakan ahdun minallah, ikatan yang datang dari Allah dengan mereka, yang mana ajaran tentang tauhid, ibadah dan muamalahnya sudah disebutkan. Makanya dalam Taurat, Injil ada perintah hormat orang tua, tentang ketauhidan, mengesahkan Allah. Kemudian perintah untuk sholat, perintah untuk saum, perintah untuk zakat. Di Al-Quran pun sama. Tapi mereka tetap menolaknya, mengingkarinya, tidak mau mengikutinya. Dan itulah sikap dari orang-orang yang ingkar kepada Allah, terutama orang-orang Yahudi. Bahkan mereka menolak secara tegas keberadaan Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan kemudian berlanjut tentang keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disinilah kemudian ditegaskan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka, di mana Allah mengingatkan dengan kondisi yang sudah sedemikian terang benderang, jelas, mudah dipaham, tapi tetap saja mereka menolak. Terutama mereka menolak Nabi Allah yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat 101 menjelaskan, walamma ja'akum rasulun min indillah musaddiqan lima ma'ahum nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa maksudnya kitab suci yang ada pada mereka, sebagian dari orang yang diberi kitab yaitu Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Demikian Allah mengumpamaan keberadaan orang-orang yang kafir. Dan inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah nabadza fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dzuhurihim. Sekelompok ahli kitab meninggalkan kitab Allah di belakang mereka. Maksudnya adalah tarokuha, mereka meninggalkannya, ka'annakum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui isi dari kitab itu. Wa aqbalu ala ta'allumi sihri wattibaihi, justru mereka berpaling dengan mempelajari dan mengikuti ilmu sihir, bukan ilmu Allah yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka, tapi mereka mengikuti ajaran yang justru itu adalah ajaran yang dilarang di dalam syariat agama, baik agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, demikian pula yang ada pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka itulah orang-orang yang sudah tertutup hatinya, bukan karena tidak mengetahui, tapi kebencian dikedepankan. Mereka yang sudah terkunci hatinya, tertutup penglihatan dan pendengarannya dari kebenaran, karena mereka beranggapan bahwa mereka belum menerima penjelasan, belum menemukan keterangan, padahal keterangan dan penjelasan itu sudah mereka dapatkan sejak awal, tapi mereka sembunyikan di balik punggung mereka, dalam arti mereka tidak memberitahukan yang benar kepada orang-orang. Kenapa? Karena tentu saja bukan karena yang lainnya, tapi itu tidak lain seperti yang diungkapkan pada bahasan yang lalu. Mereka takut kehilangan materi, takut kehilangan terkait dengan duniawi,
tidak lebih dan tidak kurang. Makanya ketika Nabi menyampaikan ajaran yang sebenarnya, ajaran yang hakikatnya ada dalam Taurat dan Injil, mereka berpikir seolah-olah Muhammad sama dengan mereka. Makanya yang ditawarkan kepada Rasulullah apa? Mereka seolah-olah tidak khawatir dengan keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka yakin bahwa Muhammad pun sama dengan mereka, sehingga mereka menawarkan kepada Rasul tahta, harta, dan wanita yang ternyata semua itu terpatahkan karena ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan penolakan itu mereka kemudian berpikir inilah nabi yang terakhir. Mereka meyakini inilah Rasul yang diutus oleh Allah, yang tentu saja ketika menyampaikan ajaran yang sebenarnya, kepentingan mereka akan terganggu karena dengan keterangan yang dibawa oleh Rasulullah itu akan menjadikan sesuatu yang ditinggalkan oleh orang-orang. Makanya mereka sekuat tenaga bagaimana caranya agar ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipahami dan tersebar di kalangan masyarakat. Dan hal ini akan terulang kembali hingga akhir zaman, dan tidak mustahil pada saat sekarang pun Islam bukan tidak diyakini oleh orang-orang, Islam bukan tidak diketahui kebenarannya, tapi mereka orang-orang yang mengganjal, menghalang perkembangan Islam. Tidak mustahil bahkan orang yang mengaku dirinya muslim yang paling dahulu untuk menghalanginya. Seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Abduh bahwa Islam itu akan termahjub, terhalang bil muslimin oleh orang Islam itu sendiri, dalam arti mereka yang merasa akan terganggu apanya? Kepentingan hawa nafsunya, kepentingan duniawinya, tidak lebih dan tidak kurang. Semoga kita waspada dengan orang-orang yang demikian, dan kita berlindung kepada Allah jangan termasuk kepada orang-orang yang seperti mereka. Demikian bahasan kita kali ini. Insyaallah kita akan sambung kembali dalam bahasan yang selanjutnya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.